Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, bermain dan bermain, inilah anak-anak. Dan memang di usia ini, waktu anak-anak lebih banyak untuk bermain. Selain memang sudah naluri kekanak-kanakannya, era ini memang menjadi masa anak beradaptasi dengan lingkungannya. Karena usianya yang masih dini dan berpikirnya belum sempurna, maka mereka pun belum mendapatkan beban kewajiban menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya, semua perbuatannya belum diperhitungkan. Lalu bagaimana jika mereka melakukan amal soleh? Misalnya beribadah, mengaji, salat di masjid ikut bersama orang tuanya. Apakah amal solehnya untuk dirinya dan juga untuk orang tuanya? Sebagaimana diyakini sebagian masyarakat. Anak kecil sekalipun belum balik dan belum dikenai kewajiban beramal soleh, jika melakukan perbuatan baik dan amal soleh, memang tetap mendapatkan pahala. Tetapi pahalanya bukan untuk orang tuanya. Pahala itu tetap untuk si anak sendiri. Namun demikian, bukan berarti orang tua tidak mendapatkan apa-apa. Dalam hal ini bahkan orang tua mendapatkan pahala yang sama dengan yang diraih sang anak. Karena mengajari anaknya, mengarahkannya kepada kebaikan dan membantunya untuk mewujudkan kebaikan itu. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ada seorang perempuan mengangkat anaknya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah anak ini juga mendapatkan pahala haji?" Beliau menjawab, "Benar, dan engkau mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwa anak kecil yang melakukan ibadah haji, pahala hajinya milik anak kecil tersebut. Sementara ibunya mendapatkan pahala karena telah menghajikan anaknya. Mendapatkan pahala dari pihak lain tak hanya untuk orang tua saja. Siapapun orang mukmin yang mengajarkan kebaikan dan kesolehan kepada orang lain, seperti mengajari orang yang ada di bawah tanggungannya, seperti anak yatim, kerabat dekat, pembantu, atau selain mereka, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan pahala kebaikan orang yang diajarinya. Karena Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapat pahala sebagaimana pahala seperti orang yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Di samping itu, hal-hal semacam ini termasuk ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan pahala untuk itu semua. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, Rasul SAW bersabda, "Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan peringatan Nabi SAW dalam hadis ini, maka wajar jika berbuat baik itu terkadang membuat lelah. Sebaliknya, perbuatan buruk terkadang menyenangkan. Namun begitu, tetaplah pilih yang membuat lelah, karena dampaknya kekal dan panjang. Itu sebabnya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Bila kita merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Bila kita bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan hilang dan dosa yang akan kekal." Lelah saat berbuat kebaikan itu manusiawi. Kita juga perlu waspada, karena terkadang dosa itu datang dengan penampakan yang menyenangkan dan terkesan membuat kita bahagia. Namun akhirnya penyesalan berkepanjanganlah balasan yang kita terima. Maka nikmati saat lelah datang ketika kita berbuat kebaikan. Karena dalam lelah itu tersimpan rahasia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar, konon masa kecilnya menyedihkan. Ia dikeluarkan dari sekolah oleh gurunya karena dianggap terlalu bodoh. Hingga akhirnya, ibunya memutuskan untuk mengajari sendiri Edison. Edison menjalani letihnya dikucilkan oleh sekolah, serta letihnya belajar sendiri di rumah. Hingga suatu ketika, ia mempunyai ide untuk membuat sebuah lampu pijar. Ia harus melalui 9.998 kali kegagalan dalam penelitian dan percobaannya untuk berhasil menemukan teknologi lampu pijar. Tentu sangat melelahkan. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Apabila kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan."
Imam Syafi'i dapat berkesimpulan seperti ini karena beliau sendiri telah membuktikan ucapannya. Imam Syafi'i begitu gigih menuntut ilmu, berasal dari keluarga yang miskin. Imam Syafi'i telah menjadi yatim sejak kecil. Kala itu Imam Syafi'i kecil seringkali mengumpulkan potongan tulang unta, serpihan tembikar, pelepah kurma, hingga kulit binatang untuk ia gunakan mencatat hadis. Semua itu ia lakukan dengan sabar, sebab ibunya tak mampu memberikan kertas untuk mencatat. Ia pun mengembara ke berbagai negeri untuk belajar kepada para ulama. Sebuah upaya dan usaha yang tentu sangat melelahkan. Bagi seorang muslim, berlelah-lelah dalam menuntut ilmu akan berbuah mulia. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mata manusia ia akan mendapat penghormatan dan penghargaan serta kemapanan finansial. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala berlimpah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Ta'ala menyukai keletihan seorang muslim dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Belajar hingga terkantuk-kantuk, bersusah payah mendatangi majelis ilmu, meski jauh dan mengeluarkan energi dan biaya. Rasulullah SAW menegaskan akan ada jalan yang akan ia dapati di akhirat. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib menyebutkan dialog Nabi dan para sahabatnya dengan kisah yang sangat indah dan patut direnungkan. Suatu ketika Nabi SAW dan para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, andai saja keuletannya itu dipergunakannya di jalan Allah." Rasulullah SAW menjawab, "Apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri supaya terjaga harga dirinya, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena riya dan kesombongan, maka dia di jalan setan." Sungguh penghargaan yang luar biasa kepada siapapun yang lelah bekerja mencari nafkah. Islam memandang bahwa usaha mencukupi kebutuhan hidup di dunia terkait erat dengan masa depan di akhirat. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada siapapun yang kelelahan dalam mencari rezeki. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan mencari rezeki pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim kecuali di dalamnya selalu ada keutamaan. Kelelahan seseorang dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarganya hendaknya menjadi prioritas bagi seorang kepala keluarga. Sebagian kita mungkin mengira bahwa menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban dan hanya menjadi tugas seorang kepala keluarga. Padahal pahala dan kebaikan yang dia peroleh sama saja dengan bersedekah, bahkan lebih baik dari itu. Rasulullah SAW bahkan menegaskan dalam sabdanya, "1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin. Jika dibanding dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, rasa lelah atau capek karena bekerja dalam mencari rezeki halal tidaklah sia-sia, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang bekerja keras. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah, lelah dalam mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kelelahan itu akan mendapatkan keuntungan berlipat bagi dirinya, karena akan terbayarkan dengan harta yang diperoleh. Dan di sisi lain dia mendapatkan keutamaan akhirat dengan terhapusnya dosa-dosa. Syaratnya bekerja dan lelah.
Bukankah ini bukti tak terbantahkan bahwa kelelahan ternyata nikmat yang luar biasa? Kesulitan yang dialami oleh ibu hamil selama 9 bulan bahkan dirasakan para ibu dengan keletihan tak terkira. Tidur tidak nyenyak, kesehatan dan kejiwaan terganggu. Semua itu tak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu insya Allah akan berbuah pahala. Setiap muslim akan diberi pahala oleh Allah pada semua musibah yang menimpanya di dunia tatkala ia bersabar. Bahkan hingga duri yang menusuk kakinya akan menghapus dosa-dosanya. Terlebih lelah dan sakitnya seorang ibu dalam melahirkan. Bahkan kalau sekiranya Allah takdirkan sang ibu meninggal dunia karena melahirkan, maka dia meninggal dalam kondisi syahid. Nabi SAW bersabda, dan wanita yang meninggal dunia karena melahirkan itu syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Mendidik anak sungguh-sungguh merupakan proyek jangka panjang yang sangat melelahkan. Namun kelelahannya sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak, ada sepasang orang tua yang diberi 2 pakaian teramat indah yang belum pernah dikenakan oleh penduduk bumi. Keduanya bingung dan bertanya, dengan amalan apa kami bisa memperoleh pakaian seperti ini? Dikatakan kepada mereka, dengan kesabaranmu dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu. Merawat dan mendidik anak untuk menjadi generasi soleh-soleha bukan urusan yang mudah. Sungguh berat dan sangat melelahkan. Memiliki harta saja tidak cukup. Betapa banyak orang-orang kaya yang anaknya gagal karena mereka sibuk mencari harta, namun abai terhadap pendidikan anak. Mereka mengira dengan uang segalanya bisa diwujudkan, namun uang dibuat tidak berdaya saat anak-anak telah menjadi pendurhaka. Berbahagialah manusia yang selama ini merasakan kelelahan, dan berhati-hatilah yang tidak mau berlelah-lelah. Segala sesuatu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang besar mendapat keutamaan, kebaikan kecil tidak akan pernah terlupakan. Rasulullah SAW bersabda, pahalamu sesuai dengan kadar lelah. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menilai dan menghitung dengan teliti dan tepat atas semua prestasi hidup kita, sebagaimana firman-Nya. Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Al-Quran Surah An-Najm ayat 39 hingga 41. Wallahu a'lam. Pemirsa, selain memberikan kunci rezeki melalui menikah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tips bagaimana kita terhindar dari kemelaratan. Seperti apa tipsnya? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, seorang sahabat Nabi bernama Samurah radhiyallahu anhu pernah bercerita. Saat dirinya berada di hadapan Nabi SAW, datang seorang laki-laki dan bertanya pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Rasul menjawab, "Berkata jujur dan memegang amanah." Orang itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkanlah." Beliau bersabda, "Salat malam dan puasa di siang hari." Orang itu berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkanlah." Beliau bersabda, "Banyak berzikir dan salawat kepadaku menghilangkan kemelaratan." Orang itu kembali berkata, "Wahai Rasulullah, tambahkanlah." Beliau bersabda, "Barang siapa mengimami sekelompok orang, maka hendaknya meringankan salatnya, karena di antara mereka ada orang tua, orang lemah, dan orang yang punya keperluan." Dalam hadis lain, Rasul SAW bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran, memuji Tuhan, dan memanjatkan salawat kepada Nabi SAW, maka telah mencari kebaikan dari tempatnya yang benar." Di saat kita memanjatkan salawat kepada Nabi, maka kita akan mengingat-ingat kesempurnaannya, memikirkan sifat-sifatnya, memikirkan istiqomahnya, mengingat-ingat kecintaannya kepada Allah. Dan jika kita meneladaninya, maka Allah akan melapangkan rezeki.
Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku banyak bersalawat kepadamu. Berapa banyak aku harus menyisihkan waktu doaku untuk bersalawat kepadamu?" Rasulullah bersabda, "Terserah kamu." Ubay berkata, "Apakah seperempat?" Rasulullah bersabda, "Terserah kamu. Tapi jika kamu tambah, maka akan lebih baik bagimu." Ubay bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah bersabda, "Terserah kamu. Namun jika kamu tambah, maka akan lebih baik bagimu." Lalu Ubay bertanya lagi, "Bagaimana jika aku sisihkan waktu 2/3?" Rasulullah bersabda, "Terserah kamu. Namun jika kamu tambah, maka akan lebih baik bagimu." Ubay berkata, "Aku gunakan seluruh waktu doaku untuk bersalawat kepadamu." Rasulullah bersabda, "Jika demikian, maka kebutuhan dunia dan akhiratmu akan dicukupi dan dosamu akan diampuni." Hadis riwayat Tirmizi. Demikian dahsyatnya zikir salawat pada Nabi SAW. Apalagi jika amalan ini dilakukan di hari Jumat, sebagaimana anjuran Nabi SAW, maka akan semakin menambah keberkahan yang luar biasa. Pemirsa Hasanah, sebagian orang tua masih menganggap pernikahan itu perlu persiapan matang, terutama kesiapan ekonomi. Artinya, jika anak belum siap secara finansial, tak sedikit orang tua yang belum rela anaknya menikah. Hal ini pula yang juga dirasakan sebagian laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Akan tetapi, menikah sebenarnya termasuk salah satu amalan yang bisa mengundang rezeki. Mungkin orang sulit memahami apa hubungan rezeki dan menikah. Padahal pernikahan itu sendiri membutuhkan biaya. Tetapi seperti itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Carilah rezeki dengan menikah." Hadis riwayat Ad-Dailami. Ketika seseorang berencana untuk menikahi seorang perempuan solehah dengan tujuan untuk mengayominya dan membahagiakannya, maka kita sudah mendapat rezeki. Dalam kesempatan lain, Rasul SAW juga bersabda, "Nikahilah para perempuan, karena mereka akan datang dengan membawa harta." Hadis riwayat Sa'labi dalam tafsirnya, dan Ad-Dailami dalam kitab musnadnya dari Ibnu Abbas. Maksudnya, perempuan itu akan datang dengan membawa rezekinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki menghadap Nabi SAW untuk mengadukan kemelahatannya. Maka beliau bersabda, "Kamu harus nikah." Dia mengadu kepada Nabi SAW bahwa dirinya miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi beliau malah menyuruhnya untuk menikah. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku heran mendapatkan seorang laki-laki yang tidak mencari kekayaan dengan cara menikah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui." Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Dalam kitab Al-Jami' Az-Zohir, karya Imam Suyuti, ada sejumlah hadis yang diawali dengan kata hak yang berarti hak, yaitu hak anak pada ayahnya, hak istri pada suaminya, hak suami pada istri, dan masih banyak hadis lain tentang hal itu. Namun ada satu hadis yang membuat kita merinding, yaitu hak seorang muslim untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan limpahan rezeki jika berusaha untuk menjaga kesucian diri dengan menikah. Dalam riwayat lain disebutkan 3 perkara apabila seseorang melakukannya karena yakin kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah, maka wajib bagi Allah untuk membantunya dan memberkatinya. Barang siapa berusaha memecahkan belenggu perbudakan karena yakin kepada Allah dan berharap ridhonya, wajib bagi Allah untuk membantu dan memberkatinya. Barang siapa menikah karena yakin kepada Allah dan berharap ridhonya, wajib bagi Allah untuk membantu dan memberkatinya. Dan barang siapa menghidupkan lahan mati karena yakin dan berharap ridhonya, wajib bagi Allah untuk membantu dan memberkatinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang dimaksud wajib dalam hadis ini adalah wajib berdasarkan janji Allah, bukan wajib berdasarkan hukum akal. Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul SAW bersabda, "Patuhilah perintah Allah untuk menikah." Ketika Anda menikah, berarti Anda sedang mematuhi perintah Allah. Dia berfirman, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu."
Namun perempuan seperti apakah yang harus dinikahi? Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena taat beragama, baru kemudian karena kecantikannya, maka hal itu akan menutupi kebutuhannya. Nabi SAW bersabda, barang siapa menikahi perempuan karena kemuliaannya, maka Allah akan menambahnya hina. Barang siapa menikahi perempuan karena hartanya, sehingga tidak memperhatikan sisi agamanya sama sekali, maka Allah akan menambahnya melarat. Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kecantikannya, maka Allah akan menambahnya buruk. Barang siapa menikahi perempuan dengan maksud untuk merendahkan pandangannya, menjaga kemaluannya, atau untuk menyambung tali kekerabatan, maka Allah memberkatinya pada diri istrinya dan memberkati istrinya pada dirinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Hasanah segera kembali dengan informasi Islam terkini. Pemirsa Hasanah, jodoh adalah sebuah misteri kehidupan dan takdir yang sudah disiapkan terhadap manusia. Dalam menjemput jodoh, sudah seharusnya manusia melakukan ikhtiar terbaiknya. Karena pernikahan adalah mistakon ghalizo, sebuah ikatan perjanjian yang kuat. Seuntai kalimat nikah yang tersampul dalam mas kawin dan janji saling menjaga dengan baik. Dalam hal mencari jodoh memang susah-susah gampang. Diperlukan kesabaran dan sikap pantang menyerah. Karena jodoh memang sudah diatur oleh Allah SWT dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jalan yang dianjurkan agama Islam dalam mencari pasangan, yaitu melalui proses ta'aruf, proses perkenalan melalui keluarga untuk menuju jenjang pernikahan. Berbeda dengan pacaran yang belum memiliki komitmen ke jenjang pernikahan dan seringkali menjerumuskan pasangan ke dalam perbuatan terlarang, sehingga sangat dilarang keras oleh agama Islam. Dalam memilih calon pendamping, tetap harus tahu bibit dan bobotnya. Karenanya, ta'aruf pun memiliki kaidah-kaidahnya tersendiri dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Atas dasar inilah, sekumpulan orang yang tergabung dalam komunitas Ta'aruf Jakarta berusaha menjembatani proses ta'aruf atau perkenalan. Kebetulan juga kalau di Islam kan memang pacaran itu kan tidak boleh, sebenarnya kan memang tidak boleh. Jadi bagaimana kalau misalnya orang anak muda kan sekarang udah banyak yang hijrah nih, yang tadinya mungkin belum berkerudung atau masih pacaran atau masih pergaulan bebas gitu kan, pengen jadi lebih baik lagi gitu. Nah sekarang saya melihatnya banyak perempuan yang sudah berhijrah, tapi bingung nih, belum dapat pasangan gitu. Gimana yang memulainya ya? Sedangkan perempuan kan nggak bisa aktif ya. Kalau lelaki kan bisa aktif ya untuk memulai. Biasanya perempuan dikenalin nama teman orang tuanya gitu. Dan dari case itulah saya terinspirasi untuk membantu anak-anak muda yang sudah berhijrah untuk menemukan jodohnya melalui ta'aruf. Komunitas Ta'aruf Jakarta hadir sebagai mediator untuk memfasilitasi pasangan muda yang ingin menjemput jodohnya dengan ta'aruf yang sesuai sunnah. Komunitas Ta'aruf atau perkenalan perjodohan ini tidak sembarangan dalam mempertemukan pasangan yang mendaftar. Beberapa aturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus harus dipatuhi oleh peserta ta'aruf. Karena tujuan dari ta'aruf adalah untuk mencapai jenjang pernikahan yang diharapkan sakinah, mawadah, dan warohmah. Aturannya mulai dari mengisi formulir dan dikirim ke pengurus dengan jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah formulir diisi, kemudian saatnya pasangan yang telah mendaftar melihat biodata dan foto yang sesuai. Kemudian akan berlanjut pada proses pertemuan yang pertama. Pada pertemuan ini, pasangan yang datang tidak perlu pendampingan orang tua. Hanya saja akan tetap dipisahkan untuk dites membaca Al-Quran dan tes tanya jawab untuk mengenal karakter masing-masing sampai menemukan jawaban yang diinginkan. Setelah mendapat keputusan, selanjutnya bisa dilakukan pertemuan kedua dengan membawa wali masing-masing untuk saling mengenalkan keluarga dan menentukan tanggal lamaran, bersiap untuk hari pernikahan. Sejauh ini, sudah puluhan pasangan yang dipertemukan jodohnya lewat komunitas ini. Salah satunya
Arif dan Aneka. Pasangan suami istri yang telah menikah 2 tahun ini dipertemukan lewat komunitas Ta'aruf Jakarta. Bagi pasangan ini, mediasi yang diwadahi komunitas Ta'aruf atau perkenalan sangat membantu lancarnya proses mengenal karakter lebih dalam menuju jenjang pernikahan. Namun proses Ta'aruf tak selamanya berjalan mulus. Pasangan ini pun mengalami beberapa kali proses Ta'aruf. Ada beberapa kandidat sebelumnya, namun hanya sebatas perkenalan dan pertemuan pertama saja. Pasti ketika sudah masuk usianya yang udah matang ingin menikah, cuma bagaimana dari single ke menikah itu ya banyak ada ya, kalau mungkin di masyarakat umum yang lazim mungkin pacaran, cuma kita kan saya dulu sih mikirnya pengen mengawali sesuatu, melaksanakan sesuatu, mengakhiri sesuatu semua dengan kebaikan, dan akhirnya berpikir akhirnya memilih ta'aruf sebagai jalan yang dipilih gitu, supaya diawali dengan baik dan insya Allah terdiisi dengan kebaikan. Mungkin kalau ta'aruf ini lebih fasilitas yang udah diajarkan sama Islam gitu, cara yang pasti gimana nantinya cowok sama ceweknya itu lebih berkomitmen. Kalau misalnya nggak jadi ya nggak jadi nggak ada baper-baperan gitu sih, yang milih yang lebih pasti aja. Dalam proses ta'aruf atau perkenalan, ada beberapa aturan main yang harus ditaati ketika proses itu dilakukan. Mulai dari menjaga pandangan terhadap calon pasangan. Melihat calon pasangan boleh-boleh saja dilakukan, tetapi hanya dilakukan untuk memastikan kecocokan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dalam proses ini, pihak perempuan harus menutup aurat, sebagaimana telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan janganlah mereka wanita-wanita mukmin menampilkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari pandangan, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Proses ta'aruf atau perkenalan dilakukan dengan serius, menjaga sikap, sopan, menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraan. Didampingi oleh keluarga atau wali yang dipercaya, dan selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka mengenal wanita muslimah yang hendak dilamar, seorang pria bisa melakukannya dengan mencari keterangan baik itu biografi atau riwayat hidup, sifat, karakter, maupun hal yang perlu untuk diketahui demi maslahatnya pernikahan. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.